Angel. Halo Mbak Kesha, gimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Kalau Angel gimana? Puji Tuhan baik. Kok Mbak Kesha hari ini tuh kelihatan bersuka cita banget tuh, ada apa sih? Ya iya dong, hari ini kita harus berkacita karena hari ini kita akan merayakan perayaan di mana Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal ke dunia ini. Jadi kita harus bersuka cita dong. Wah bener banget ya, kalau gitu kita sapa dulu yuk yang ada di rumah. Shalom Jemaat GKJ Wonocatur terkasih. Selamat datang di acara perayaan Natal GKJ Wonocatur 2021. Acara ini dengan tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Senang sekali ya kita dapat berkumpul bersama walaupun secara virtual. Yoi Angel, walaupun secara virtual tapi kita percaya semangat Natal tidak akan pernah pudar. Betul, oke, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai acara ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Ibu Indras. Kepada Ibu Indras, waktu dan tempat dipersilakan. Salam Jemaat GKJ Wonocatur yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Sungguh saat ini kita boleh bersuka cita karena kasih Tuhan yang boleh kita rasakan sangat luar biasa. Terlebih pada saat ini kita masih boleh diberi kesempatan untuk mengadakan perayaan Natal tahun 2021. Mari sebelum kita memulai perayaan Natal, kita memohon berkat Tuhan. Saya hantarkan. Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu, buat kasih-Mu, buat penyertaan Tuhan yang kami boleh rasakan di dalam setiap langkah hidup dan kehidupan kami. Terlebih pada saat ini Tuhan, kami boleh bersuka cita bersama di Jemaat Tuhan di GKJ Wonocatur dalam perayaan Natal saat ini. Tuhan, kami memohon berkat-Mu, kami memohon penyertaan Tuhan untuk setiap kami yang terlibat di dalam perayaan ini. Kami boleh memohon berkat-Mu untuk Pendeta Budi Raharjo sebagai pembawa firman, juga untuk tim multimedia, song leader, organis, kelompok PA yang berkontribusi dalam perayaan Natal tahun ini. Mari Tuhan, Engkau boleh berkati, Engkau boleh menjamahnya, dan terlebih Engkau boleh memberi kami kemampuan untuk kami boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur buat tema Tuhan saat ini. Tuhan memberi tema Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Biarlah Tuhan melalui tema Natal, melalui Natal ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan, memampukan kami untuk kami boleh dimampukan menggerakkan hati kami menjalin persaudaraan bersama jemaat Tuhan di GKJ Wonocatur di tengah situasi dan kondisi yang tidak mudah saat ini. Tuhan, kami boleh mohon berkat-Mu, mampukan kami untuk kami boleh memiliki rasa saling peduli satu dengan yang lainnya. Biarlah kami boleh saling menguatkan di dalam Engkau ya Bapa, sehingga kami boleh bersatu hati, kami boleh saling bergandeng tangan, kami boleh saling menguatkan, membahu satu dengan yang lain di tengah situasi kondisi pandemi yang tidak segera berakhir saat ini. Kami tetap mengucap syukur kalau kami boleh sampai pada fase seperti ini. Kami boleh melaluinya fase demi fase itu karena kasih-Mu yang menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan gereja-Mu di sini, GKJ Wonocatur, ke depan di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati sehingga GKJ Wonocatur boleh semakin bertumbuh, berkembang dan berbuah seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sungguh menyerahkan sepenuhnya, seutuhnya perayaan ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Karena kami tahu Bapa bahwa di luar Tuhan kami tidak sanggup berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kami bukan siapa-siapa. Oleh karena itu Bapa, di dalam kuasa-Mu kami boleh untuk menyerahkan perayaan ini
dari awal sampai pada selesainya nanti di dalam tangan kasih-Mu. Terselip dosa dan pelanggaran di dalam kami mengadakan perayaan ini, kami mohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Ibu Indras. Baik, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara GKJ Wonocatur lainnya, sebelum kita memulai perayaan ini, ada baiknya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Budi. Kepada Bapak Pendeta Budi Raharjo, waktu dan tempat dipersilakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada perayaan Natal GKJ Wonocatur hari ini, saya akan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita lebih dahulu mohon berkat Tuhan, penyertaan Tuhan melalui doa. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, bila dalam kesempatan hari ini kami boleh merayakan hari jadi kelahiran Tuhan Yesus Kristus dalam peristiwa Natal. Kami menyadari bahwa kehidupan kami penuh dengan kelemahan serta dosa, tidak mampu untuk menyelamatkan diri sendiri. Hanya oleh karena pertolongan dan belas kasih Tuhan kami ada dan hidup karena rahmat Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu dalam menghayati makna Natal, kami ingin dididik oleh Tuhan supaya kami benar-benar mampu untuk menyelami kehendak Tuhan dan melaksanakan dari setiap firman yang Tuhan beritakan kepada kami. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan uraian sabda, berkatilah dalam pertolongan Roh Kudus. Di dalam Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jemaat yang diberkati Tuhan, saya akan membacakan dari pemberitaan menurut 1 Petrus 1 ayat 22. Dan ini satu kutipan ayat tema nasional PGI dan KWI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Yang demikian kesaksian firman-Nya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakan apa yang menjadi perintah-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan dalam bacaan yang disampaikan oleh Rasul Petrus, kita akan memperhatikan tidak hanya satu teks ini atau satu ayat ini, tetapi yang melatar belakangi ayat ini ditulis, disampaikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat di Asia Kecil. Bahwa kepada orang-orang Kristen yang lahir bertumbuh dari Yerusalem sampai luar kota Yerusalem, sampai dengan di Asia Kecil, di mana Rasul Petrus ini melayani, memberitakan Injil, waktu itu sedang mengalami penderitaan dan pergumulan hidup yang berat. Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat membaca dalam 1 Petrus pasal 2. Kita mengetahui bahwa mereka seringkali mengalami krisis identitas.
Jadi krisis identitas itu, ya krisis identitasnya itu enggak jelas. Karena ada pergumulan yang berat. Karena ada pressure, karena ada tekanan-tekanan. Mereka mengalami krisis identitas. Yang kedua, mereka itu merupakan kelompok minoritas yang tidak dipandang dan bahkan dianggap sebagai kaum marginal, kaum yang tersisih, umat yang tersisih. Demikian juga mereka itu memiliki status yang oleh orang lain dianggap para hamba atau hamba-hamba. Pengertian hai kamu hamba-hamba dalam kutipan yang disampaikan oleh Rasul Petrus dalam pasal 2 ayat 12, 3, 16 bahwa mereka sebagai hamba itu difitnah dan dinista. Mereka tidak memiliki hak istimewa di dunia itu. Mereka pun juga mengalami ketidakadilan. Maka di tengah kondisi seperti inilah, Petrus sebagai Rasul Tuhan menuliskan surat kepada mereka sebagai surat yang menghibur, menguatkan, agar mereka memiliki pengharapan di dalam iman kepada Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, barangkali setiap orang Kristen pernah mengalami apa yang disebut dengan penderitaan atau tidak luput dari penderitaan, pergumulan, tekanan hidup. Mungkin bentuknya berbeda dengan orang-orang Kristen di Asia Kecil waktu dilayani oleh Rasul Petrus. Di tengah-tengah kondisi hidup yang dekat dan akrab dengan penderitaan, pergumulan, dan tekanan, kita diingatkan dalam pengajaran Rasul Petrus saat ini. Yang pertama adalah setiap orang percaya harus mampu mengaplikasikan kasih persaudaraan dalam Kristus. Kalau ada perkataan mengamalkan kasih persaudaraan dalam Kristus. Rasanya cinta kasih Kristus inilah yang mendorong, menggerakkan persaudaraan sebagai pengikat yang persatukan di tengah berbagai perbedaan, penderitaan, dan ujian iman yang dihadapi dan dialami oleh orang percaya. Pada ayat 22 tadi diperdengarkan, mengatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa itu kasih persaudaraan? Kata kasih persaudaraan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani, yaitu Philadelphia. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ya, ada kata Philadelphia. Kata Philadelphia itu berasal dari dua kata atau suku kata
yaitu phileo atau philia yang berarti kasih atau mengasihi. Dan ada kata adelphos dalam bahasa Yunani yang berarti brother atau saudara. Oleh sebab itu, Philadelphia ini dimaknai dalam literatur, dalam tulisan-tulisan merupakan kata, yaitu yang bermakna kasih persaudaraan. Ciri khas yang melekat dengan kehidupan kekristenan. Philadelphia atau kasih persaudaraan merupakan karakter dan identitas kekristenan atau orang percaya. Itu kita diajar yang pertama. Lalu bagaimana seharusnya kita mengamalkan kasih persaudaraan di dalam kehidupan kita? Yang kedua, firman Tuhan mengatakan dengan tulus ikhlas. Kalau ada kata dengan tulus ikhlas itu ya dengan lilo legowo, dengan kemurnian hati, tidak pura-pura, tidak memakai topeng kepalsuan, tapi polos, tidak munafik. Dengan bersungguh-sungguh hati yang tulus, yang murni. Perhatikan frasa sungguh-sungguh saling mengasihi. Kalau tadi Rasul Petrus berbicara tentang Philadelphia, kasih persaudaraan. Tetapi dalam ayat ini, Rasul Petrus kemudian menggeser menggunakan kata agapasate. Agapasate ini dari suku kata agapao atau agape. Nah ini pula mungkin Bapak Ibu pernah mendengar, saudara-saudara mendengar ada kata agape. Artinya di dalam kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, kita harus mengasihi saudara kita seiman. Butuh standar kasih yang paling tinggi. Nah, standar kasih paling tinggi itu adalah kasih Allah sendiri atau agape. Di sini Petrus mengingatkan kita semua supaya memiliki kemajuan kasih itu. Bukan hanya kasih persaudaraan pas duluran, tetapi kasih yang didasari dari kasih manusia yang mengalir dari kasih Allah itu sendiri. Nah, kadangkala kita dapat menemukan, bahkan sering, kalau dengan saudaranya, karo sedulure wae memungsuhi, tidak rukun. Sedangkan orang itu berkata, aku mengasihi Allah. Tapi dengan saudara kandungnya saja bermusuhan. Tidak hidup rukun. Bagaimana kasih Allah itu dapat dinyatakan? Itu bohong, itu tidak tulus. Nah, kasih Allah ini, agape itu mendasari kasih persaudaraan. Supaya tidak disebut orang yang bohong, yang menipu diri, ya mari. Kasih persaudaraan yang tulus itu didasarkan tindakan bela rasa. Seperti bela rasa Yesus Kristus yang kita rayakan. Ia dengan tulus, ikhlas, rela untuk hadir, lahir di dunia ini. Bahkan lahirnya pun di palungan, tempat yang tidak wajar. Kepedulian, solidaritas Tuhan Yesus inilah yang mendorong kita untuk mencari jalan-jalan baru yang kreatif untuk mengembangkan kasih, untuk mewartakan cinta kasih Tuhan yang menghadirkan damai sejahtera di tengah kehidupan dunia ini.
masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Bencana alam yang melanda sebagian masyarakat, gempa bumi, banjir, tanah longsor, bencana erupsi seperti Gunung Semeru. Kita memandang ditemukan korban nyawa. Tidak hanya fasilitas, tapi nyawa. Banyak yang kehilangan cinta kasih. Yang tidak merasakan sentuhan-sentuhan kasih di tengah penderitaan. Karena banyak orang yang menutup diri dalam tindakan kasih itu. Padahal mereka adalah saudara-saudari kita. Kita dipanggil untuk menunjukkan kasih dalam aksi nyata di tengah penderitaan umat Tuhan dewasa ini. Berbela rasa atas penderitaan umat. Sebagaimana Kristus hadir untuk menolong berbela rasa menyelamatkan kita orang berdosa ini. Sebagaimana Tuhan Yesus yang empati terhadap orang-orang marginal yang tersisih, yang kehilangan harkat dan martabat. Sebagaimana Tuhan menyentuh setiap ciptaan untuk dipulihkan kembali dalam status mereka sebagai ciptaan Allah, terlebih manusia sebagai gambar Allah. Kasih Kristus menggerakkan ikatan tali persaudaraan kita. Mari gemakan keagungan Allah ini dalam mewujudkan Natal yang berbela rasa. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Jemaat hidup rukun, keluarga hidup damai sejahtera, dan semuanya dapat kita rasakan karena berkat Natal di tahun ini. Dan juga hari-hari yang kita rajut, kita jumpai, kita isi dengan kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk dalam keheningan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur karena setiap dari kami boleh mendengarkan sapaan melalui renungan hari ini. Biarlah kami menjadi pribadi yang selalu hidup dalam takut akan Allah untuk mampu mewujudkan kepedulian bela rasa terhadap saudara-saudara kami yang sedang dalam penderitaan. Biarlah kasih Kristus yang nyata di dalam Natal menggerakkan kami dan menggelurakan hati jiwa kami untuk memiliki cinta, untuk memiliki hati yang dapat selalu mewujudkan persaudaraan. Sebab cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini. Satukan kami dalam setiap harap dan cita untuk GKJ Wonocatur dan orang-orang yang mendengarkan sabda ini. Biarlah semuanya boleh meyakini menyambut Tuhan Yesus Sang Juru Selamat menjadi penebus atas dosa-dosa mereka. Dan kami bersyukur untuk kebaikan kemurahan Tuhan hari ini, berkati untuk perayaan Natal dari awal hingga akhir dalam berkat Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Bapa, baik di dalam kehidupan kami, keluarga kami maupun di dalam persekutuan jemaat dan di tengah kehidupan masyarakat kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Terpuji nama Tuhan selama-lamanya. Amin. Wah Mbak Keisha, tadi firmannya sangat memberkati ya. Benar banget, jadi kita harus saling mencintai saudara-saudara kita. Iya betul banget. Baik, acara selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Majelis dan Kepala Lurah Banguntapan. Untuk kata sambutan pertama kepada Bapak Bawono selaku Ketua Majelis dari GKJ Wonocatur, waktu dan tempat dipersilahkan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya.
Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semuanya yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya karena penyertaan dan cinta kasih-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sampai saat ini, sehingga kita bisa melaksanakan peringatan dan perayaan Natal dengan penuh sukacita. Sesuai dengan tema Natal tahun ini yang diambilkan dari bacaan Alkitab 1 Petrus 1 ayat yang ke-22, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Kiranya dengan semangat ini, dengan semangat cinta kasih ini, akan menjadikan kita semakin bisa menyatukan hati, kita bisa saling menopang satu dengan yang lain, sehingga dalam kebersamaan dan persaudaraan itu menjadi satu kekuatan bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Persaudaraan yang sudah kita jalin tentunya tidak akan mudah pudar, tidak akan mudah hilang, dan tidak akan mudah rusak, hanya karena ketidakcocokan antar individu ataupun perbedaan pendapat di antara kita. Karena dasar cinta kasih Kristus itu akan menggerakkan kita, membuat kita menjadi kuat, memberikan kita bisa saling mengerti, kita bisa saling memahami satu sama lain, dan terkhusus kita bisa saling menopang satu dengan yang lain di dalam kita menjalani kehidupan baik berkeluarga, bermasyarakat, dan bergereja. Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ucapan terima kasih kami sampaikan saat ini kepada seluruh komponen gereja, majelis bidang, komisi, tim, panitia yang sudah meluangkan waktu dan tenaga sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik. Terkhusus kepada anak-anakku tim Mulmed, apresiasi tinggi kami sampaikan atas semangat kalian, pelayanan kalian dari hari ke hari, dari minggu ke minggu di dalam mempersiapkan kegiatan ini sampai kepada pelaksanaan dengan baik. Teruslah semangat, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada jemaat GKJ Wonocatur secara keseluruhan, terkhusus beberapa jemaat dari kelompok PA yang sudah berpartisipasi ikut dalam kegiatan ini. Akhirnya kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang telah memberikan penyertaan dan juga ridho-Nya sehingga acara ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, untuk Bapak Bawono, terima kasih atas kata sambutannya. Kemudian untuk kata sambutan yang kedua kepada Bapak Basirudin selaku Lurah Banguntapan, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Pendeta Gereja Kristen Jawa Wonocatur. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Gereja Kristen Jawa Wonocatur, yang saya hormati dan kasih warga jemaat Gereja Kristen Jawa Wonocatur. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, meskipun di suasana pandemi COVID-19, tetapi kita semua, terutama umat Kristiani, masih bisa merayakan Natal seperti sekarang ini, baik secara virtual, di gereja, di rumah-rumah, maupun di tempat yang lain. Ada rasa sedih yang kita rasakan bersama saat ini dalam suasana pandemik COVID-19, karena segala sesuatu serba dibatasi dengan peraturan pemerintah yang ketat atau protokol kesehatan untuk memangkas rantai penularan
virus COVID-19. Ditambah lagi dengan saudara-saudara kita yang terkena musibah erupsi Gunung Semeru dan juga musibah lainnya. Namun terlepas dari itu semua, kita harus tetap bersyukur dan semangat dalam berkarya dan beraktivitas, terutama saat ini jangan sampai mengurangi semangat umat Kristiani dalam merayakan hari Natal. Karena kebahagiaan Anda semua adalah kebahagiaan kami selaku pemangku wilayah di Kelurahan Banguntapan. Meskipun perayaan Natal Gereja Kristen Jawa Wonocatur saat ini secara virtual dan dikemas secara sederhana, namun harapan kita semua tidak mengurangi makna Natal yang selalu membawa kasih, kesukacitaan, kedamaian, kebersamaan, kerukunan, dan keharmonisan bagi kita semua. Sehingga dengan harapan kita semua bersama-sama selalu hidup rukun menjaga kebersamaan dan toleransi antar umat beragama, khususnya di wilayah Kelurahan Banguntapan dan di semua wilayah manapun pada umumnya. Sesuai dengan tema Natal Gereja Kristen Jawa Wonocatur kali ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dan semoga damai sejahtera, Natal selalu membawa kasih dalam kehidupan dan persaudaraan kita bersama. Selanjutnya, perkenankan saya, Basiruddin, Lurah Kelurahan Banguntapan, dan seluruh staf Kelurahan Banguntapan mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2022 bagi jemaat Gereja Kristen Jawa Wonocatur dan umat Kristiani dimanapun berada. Semoga berkat Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih kepada Bapak Basiruddin atas kata sambutannya. Mbak Kis, Gimana? dengar-dengar banyak dari jemaat GKJ Wonocatur yang mempersembahkan penampilan-penampilan menarik untuk perayaan Natal tahun ini ya? Benar sekali Angel. Ada total 9 PA yang berpartisipasi dalam perayaan ini. Banyak juga ya Mbak Kis, 9 PA. Benar sekali. Oleh karena itu, tanpa menunggu waktu lama lagi, mari kita merayakan perayaan Natal yang akan dimulai dari PA Isakar. Jingle bells, jingle all the way.
seru banget ya tadi PA Isakar, kita jadi pengen ikut joget-jogetnya. Iya loh, di sini kita udah joget-joget loh. Oke, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan dari PA Zebulon. Selamat menyaksikan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup.
unik juga ya PA Zebulon. Kita bisa ngeliat kesehariannya mbah-mbah kita. Iya, betul banget. Untuk selanjutnya mari kita saksikan persembahan dari PA Naftali. Selamat menyaksikan. Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kami dari kelompok PA Naftali mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Hore! Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, Hey! serukan, Hey, hey! bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, Hey! serukan, Hey, hey! bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, Hey! serukan, Hey, hey! bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari PA Ruben yang akan menampilkan dance Jingle Bells. Selamat menyaksikan. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing
and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell rock, jingle bell chiming, jingle bell time. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Wah, lucu juga ya tadi ya kapel-kapelan ya. Iya betul banget Mbak Kesha. Oke, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari PA Lewi yang akan dibawakan oleh saudari kita. Selamat menyaksikan. Seperti emas
untuk selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari PA Simeon yang akan dibawakan oleh adik-adik kita yang kecil-kecil lucu-lucu ini, Mbak. Oke, selamat menyaksikan. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Selamat Natal. Wah, lucu juga ya adik-adiknya itu ya. Kita nggak boleh kalah dari adik-adiknya saudara-saudara. Kita harus tetap semangat. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari PA Asher yang akan membawakan keroncong. Selamat menyaksikan.
Yen atimu rasa ora tentrem, awan bengi ora bisa merem. Ojo nganti kowe njur salah dalan, pikiran bingung lunga saparan-paran. Raja Brana ramarake ayem, pangkat mulya randadeke tentrem. Elingono donyane kebak kudu, sapa lena uripe bakal cilaka. Rere Gusti Yesus ati ayem, dalan padang pikiran dadi tentrem. Rere Gusti Yesus ati tentrem, sapa wonge sing nandhekan pracaya. Rere Gusti atimu sing suci, Derek Gusti pasrah lan ngabekti. elingono Gusti nate ngendika, sing pracaya bakal mlebu swarga. Sing pracaya bakal mlebu swarga. Kami dari PA Aser mengucapkan Nah, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan dari PA Yehuda yang akan dibawakan oleh adik-adik kita yang lagi bersepeda nih, Mbak. Seru banget pastinya Iya, ya. pastinya. Selamat menyaksikan.
Wah, seru ya adik-adiknya ya. Betul, seru Jadi banget. pengen Bersepeda. ikutan sepeda. Ya, bersemangat banget. Ingat ya Bapak Ibu serta teman-teman sekalian, ingat untuk jaga kesehatan. Betul, apalagi Jangan- masa pandemi Betul ini. sekali, jangan lupa berolahraga. Oke, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan dengan persembahan dari PA mana, Angel? PA mana ya? PA Yusuf. Selamat Selamat menyaksikan. Ia lahir untuk kami, Ia mati untuk kami, Ia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Demikianlah persembahan pujian kami. Kami keluarga besar kelompok PA Yusuf mengucapkan Selamat Natal 2021 dan selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara GKJ Wonocatur lainnya, demikian persembahan dari PA GKJ Wonocatur. Sebentar, kita akan mendengarkan ucapan Natal dari Panitia GKJ Wonocatur. Untuk seluruh warga jemaat GKJ Wonocatur, kami segenap panitia mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga damai dan sejahtera melingkupi kita semua.
Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Namun, sebelum menutup acara perayaan Natal kali ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Srioto. Kepada Bapak Srioto, waktu dan tempat dipersilakan. Jemaat yang terkasih, serangkaian acara pada sore hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa. Saya hantarkan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Acara pada perayaan Natal di GKJ Wonocatur boleh berjalan dengan baik dan lancar. Semua itu karena berkat dan karunia-Mu Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi anak-anak-Mu hendak meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan, kiranya Tuhan tuntun, Tuhan bimbing, sehingga kami sampai di rumah dengan keadaan selamat. Kami juga berdoa bagi gereja yang kami tinggalkan Tuhan, kiranya Tuhan juga lindungi, sehingga pada suatu hari nanti dapat kami pergunakan lagi. Banyak dosa dan kesalahan, kiranya Tuhan ampuni. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah datang dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Srioto. Kepada Bapak, Ibu, adik-adik, dan saudara lainnya, terima kasih telah menyaksikan perayaan Natal GKJ Wonocatur. Saya Kezia, Saya Angel. kami mewakili segenap panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang berpartisipasi dalam perayaan ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun perbuatan kami yang kurang berkenan. Semoga semangat dan sukacita Natal beserta kita semua. Tuhan Yesus memberkati.